Andai yang kau tahu betapa ku mencinta, selalu menjadikanmu isi dalam. Suka ya. Duduk aja sebentar. Duduk aja sebentar. Tawa-tawa dikira orang gila, Pak. Biasalah. Kalau sini mau apa? Emang nggak boleh di sini ya? Penumpang duduk aja sih, Kak. Tadi aku di sana mau digebukin sama orang, Kak. Kenapa orang-orang ini mau gebukin saya? Saya nggak pernah buat onar di sini. Bener nggak buat onar kok. Cuma gini-gini aja, masa saya buat onar? Saya juga jaga jarak di sini, Kak. Aduh. Oh, sih. Itu bawa apa itu, Kak? Buku ya? Iya, bawa buku. Oke. Kakak ini buku apa itu, Kak? Lagi skripsian. Apa? Lagi skripsian. Aku kurang ngerti aku, Kak. Aku nggak kuliah. Aduh, kakuan. Kerjanya apa, Mas? Hah? Gitu aja ya. Apanya? Kerjaannya gitu. Mabuk lagi setiap malam, setiap hari. Aduh, Di Kak. tempat orang banyak loh, Mas. Walaupun di tempat orang banyak, kan aku nggak pernah ganggu orangnya, Kak. Tapi kan nggak baik dilihat. Biarin aja orang itu memandang saya itu apa-apa gitu kan. Yang penting aku nggak pernah merugikan mereka. Nice. Betul tidak merugikan kan? Enggak, Kak. Aduh. Aku pengen punya teman, Kak. Gara-gara aku minum kadang yang mau temenan sama aku gitu, Kak. Kenapa orang-orang itu memandang aku jelek aja ya, orang-orang ini? Kenapa sih? Aku cuma minum-minum aja kan. Nggak baik untuk apa? Hah? Kamu perhatian banget sama saya. Kamu sayang sama saya ya? Bodo amat. Atau gimana? Gimana rasanya tuh, Mas? Enak banget, Kak. Kakak mau? Nggak boleh, Kak. Ih, ngeledek kakaknya. Kamu itu cewek, Kak. Nggak boleh ya. Walaupun aku mabuk-mabuk kayak gini tuh, aku menjaga cewek kok, Kak ya. Jadi kalau kita cowok boleh. Bukan masalah bolehnya, Kak. Kasihan kalau ada cewek. Kalau cewek itu, Kak, nggak boleh nggak boleh disakitin gitu, Kak. Kalau ada polisi itu, Mas. Ya, saya nggak pernah merugikan dia. Pak, Nggak apa-apa. Kan seorang wanita itu kan dijaga, Kak, disayang gitu kan. Kalau berarti ini menjaga kan? iya kan jaga jarak di sini, Kak. Ibu saya kan seorang wanita. Maka kita itu harus hormati wanita begitu. Sayang sama ibunya, Mas. Sayang banget lah, Kak. Terus kok begini? Kenapa? Kan itu tidak baik. Makanya jangan sebut-sebut nama ibu. Sensitif naruh, Kak. Kalau kakak sebut nama ibu. Aduh. Saya juga pengen berubah, Kak, gitu, Kak. Itu halal, Mas. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Tapi membuat pusing gitu, Kak. Gimana ya? Enak aja kayak dunia ini milik kita sendiri gitu, Kak. Ini susu, kamu bohong. Nggak boleh, kakak itu cewek. Jaga diri baik-baik, kakak ya. Ya, ada dia. Saya juga pengen berubah gitu menjadi orang yang lebih baik gitu, Kak. Ayo kita berubah gitu. Tapi saya itu nggak punya teman, Kak. Pengen punya teman gitu, Kak. Gimana sih orang-orang ini menjauhi saya gitu? Ya, soalnya kan ini tempatnya tempat umum, terus dilihatnya juga kurang baik mungkin. Iya. Ya Allah, ya Allah. Capek hidup kayak gini terus, Kak. Berubah dong. Berubah dong. Sedih jadi aku, Kak. Ingat orang tua gitu, Kak. Itu motivasi, bisa jadi motivasi. Ingat
lihat orang tua tapi begini ya, hebat sekali, mantap. Ya tapi maksudnya gara-gara kakak tadi sebut nama ibu itu kayak saya itu merasa bersalah banget gitu sama ibu saya gitu. Sayang, Sayang sayang. banget kak. Karena apapun yang kita lakuin sebagai anak berbuat dosa katanya mengalir ke orang tua begitu. Nah, kan tahu. Pintar sekali nih, masya Allah. Tahu kenapa ngelakuin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ini anak durhaka ya Allah yang tak pantas masuk surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ini anak durhaka ya Allah yang sering melawan sama orang tua, yang sering berbohong sama orang tua, yang sering ngebedak kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, siapkanlah pada kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah ya Rabb. Allahumma hidna bit-taqwa wal istiqamah. Allahumma hidna bit-taqwa wal istiqamah ya Allah. Ilahi tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li orang tuanya masih ada nggak? Pinter apa? Bagus. Enggak juga sih kak. Kak orang tuanya masih ada nggak gitu? Alhamdulillah. Masih ada ya. Kita berdoalah sama Allah, semoga kita ini menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Semoga kita ini menjadi anak yang sukses, bisa bikin orang tua kita bahagia. Gitu. Katanya kak, kalau orang tua kita masih hidup itu tiket surga buat kita. Gitu. Bener banget. Bener ya. Bener banget. Tapi kadang kita sebagai anak sering bohong sama orang tua. Nampak? Iya. Kenapa tuh? Bukan saya aja kak. Makanya kenapa tuh bisa orang sama
kurang tahu juga Kak. Makanya tanpa sadar kita juga sering bentak orang tua tanpa kita sadar gitu Kak. Tanpa kita tanpa Dia lebih pintar dari kita. kenapa? Kayak gini aja salah. Iya Kak. Salah, saya akuin salah gitu Kak. Nah disitulah namanya manusia yang gak luput dari kesalahan gitu. Padahal ya Bluetooth mode. kita ini juga sering bikin orang tua kita sakit hati, sering banget. Nah sekalipun kita ini menghafal Al-Quran, sekalipun kita ini jadi ustadz, ustazah, tapi kalau udah durhaka sama orang tua itu maka surga itu haram bagi kita katanya. Walaupun saya gini juga, saya juga sering Kak dengar ceramah gitu, suka gitu aja Kak. Kalau lebih pintar dari kita ya. Bukan bahasa pinter Kak, cuma makanya kayak gimana, presta apa sih namanya Kak, kayak masih enggak lah Kak, aku nggak punya pacar Kak. Saya Baik dari mana? enggak, kata tahu nggak baca katanya. Kalau minum-minuman haram itu katanya kayak khamar gitu, haram katanya gitu. Tapi masih dikerjain. Enggak Kak, udah saya juga pengen berubah gitu Kak. Kayaknya ini bohong ya Mas ya. Kok bohong sih, mau cium baunya gitu. Enggak boleh, tapi Kak bohong-bohong. Enggak boleh ini mah. Masnya baik kan? Itu mah kalau salah itu mah hanya Tuhan yang tahu gitu Kak. Saya juga nggak pernah merasa diri itu orang baik gitu. Sedih saya Kak, ingat orang tua gitu kayak gimana ya. Gimana? Gak bisa saya ceritakan dah kalau kita bahas orang tua gitu Kak. Karena gimana ya, jadi inget aja cara-cara kita memperlakukan orang tua gitu loh. Cobalah apa sih namanya Kak, kita apa sih, kita merenung sebentar gitu untuk ingat orang tua gitu Kak. Kesalahan kita sama orang tua lah gitu. Boleh nggak aku duduk di sini Kak sebentar gitu? Di bawah aja gitu. Hah? Mau duduk aja di sini Kak? Nggak apa-apa ya? Di sini aja gitu. Masnya mau di sana? Hah? Masnya mau duduk di sana? Iya, nggak apa-apa ya? Izin gitu ya? Boleh. Ya enak, di sini aja. Ingin aja duduk di bawah gitu Kak. Nggak apa-apa ya? Aduh. Nah sekarang ya, coba kita pejamkan mata kita untuk mengingat sejenak orang yang berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Kita itu dilahirkan ke dunia ini mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti sama orang tuanya, anak yang nurut pada kedua orang tuanya. Kita dikandung sama ibu kita selama 9 bulan 10 hari dalam perut. Beliau merasakan sakit yang amat sakit yang dia rasakan, tapi beliau selalu tahan, selalu sabar. Yang dipikirkan di benak ibu kita itu hanyalah bagaimana caranya biar anak saya selamat lahir ke dunia ini. Dia pernah memikirkan dirinya. Dia hanya dia pikirkan nasib anaknya. Pas kita lahir di dunia ini, ibu kita mempertaruhkan nyawanya, beribu-ribu urat yang dia putuskan demi melahirkan kita ke dunia ini. Seandainya ibu kita dirobek perutnya, kita hanya bisa apa? Melihat beliau itu dengan penderitaannya. Hanya bekas luka yang kita taruh di orang tua kita. Seandainya kita anak ketiga, berapa kali perut ibu kita dirobek. Saat kita lahir, kita disusuin sama ibu kita selama 2 tahun. Kita disusuin sama ibu kita selama 2 tahun. Digendong ke sana ke sini, minta beli mainan, dikasih diturutin sama ibu kita. Pas kita lahir, bagaimana senangnya seorang ayah kita. Pas kita lahir diazanin sama ayah kita. Beliau mencari nafkah buat kita dengan sabar. Ada orang tua kita yang pagi-pagi kerja ke sawah,
Ada orang tua kita pagi-pagi udah pergi ke pasar. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya. Biar kita bisa makan. Biar kita itu bisa mencukupi kebutuhan kita sebagai anaknya. Orang tua kita itu nggak peduli mau panas mau hujan. Yang penting dia kerja, yang penting dia itu bisa mendapat uang. Dia itu nggak pernah gengsi untuk kerja apapun yang dia kerjakan, yang penting halal buat kita sebagai anaknya. Dan kita pun semakin hari semakin dewasa, masuk sekolah. Sampai sekarang ini udah masuk perguruan tinggi. Bagaimana orang tua kita itu mencari uang untuk biaya kita untuk kuliah. Dengan susah payah dia itu mencarikan kita uang. Tapi kenapa kita itu sering ngebentak orang tua kita, mencaci makinya. Tanpa kita sadar orang tua kita itu semakin hari semakin keriput wajahnya. Semakin hari semakin berkurang umurnya, memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anaknya. Kalau ibu kita selalu mendoakan anak-anaknya di dalam selesai sujudnya, dalam selesai sholatnya, tapi kita sebagai anak nggak pernah mendoakan orang tua kita. Kita cuek aja sama orang tua kita. Orang tua kita minta pulanglah. Tinggalkan kerjaan kalian, tinggalkan perkuliahan kalian kalau orang tua kita minta pulang. Jangan siksa orang tua kita kadang kerinduan. Kalau orang tua kita udah nggak ada, baru kita menyesal di sana. Kalau dikasih ngomong sama Allah, bakalan ngomong orang tua kita. Dulu pas saya masih hidup, kamu kemana aja sebagai anak? Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu, Kak. Yang semaunya kita suruh memasak lah, yang semaunya kita suruh membutuhkan kebutuhan kita, yang mencuci pakaian kita. Tolong ringankan beban orang tua kita, ringankan beban orang tua kita. Udah capek orang tua kita urus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini, sedewasa ini. Apa pada saat kita sebagai anak? Pernah nggak kita berpikir di benak kita untuk ingin memeluk beliau? Nggak pernah. Pernah nggak kita berpikir di benak kita untuk ingin berbakti sama orang tua? Nggak pernah. Apa pada saat kita sebagai anak? Nggak ada. خيرها في ذنبي وعايش في أمي ثم أمي الحد يا آخر يوم فعمري حبي من أو الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها في ذنبي وعايش فيه. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Mau nangis rasanya kalau kita orang tua. Allah, ya Allah. Kenapa, Kak? Ingat aja gitu. Jangan lupa lah orang tua kita ya. Mumpung orang tua kita masih hidup, itu aja sih. Kita belajar menjadi anak berbakti. Kalau kita udah berbakti sama orang tua, insya Allah kita ini menjadi anak yang sukses. Apapun yang kita kerjakan bakalan lancar. Kalau kita mau sukses, berbakti sama orang tua. Senakal-nakalnya kita di luar, tapi kalau udah di rumah, di depan orang tua, anggaplah kita ini orang paling bodoh di depan orang tua. Karena mentang-mentang kita udah kuliah, kita
kita sok-sok paling pintar di hadapan orang tua itu salah. Mungkin kita itu lebih cerdas dari orang tua, mungkin kita ini lebih pintar dari orang tua, tapi kalau udah depan orang tua kita itu tolong jangan bawa-bawa ilmu kalian yang di luar depan hadapan orang tua kalian. Cukup kita itu nunduk sama orang tua, patuh apapun yang dia bilang sama orang tua. Karena orang tua itu nggak pernah mengajar salah untuk anaknya, nggak pernah. Kayak sayangilah kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita itu menyayangi anak-anaknya. Ya. Aduh, kok aku jadi ceramah di sini, aduh. Hebat banget ya. Enggak sih kan. Dan juga jangan lupa lah untuk bersolawat ya. Bukan yang saya mau gimana di sini untuk mengajak aja gitu, untuk saling mengingatkan saja. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kan sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas salawat kita 10 kali kan. Allah dan para malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mau bersolawat, kan malu kak. Nabi Muhammad rela mati-matian berperang kak. Demi siapa? Demi agama Islam, demi umatnya, untuk kita. Nah makanya di akhir yaumil kiamah nanti Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah meminta ampun untuk dirinya. Nabi Muhammad itu nggak pernah meminta ampun untuk anak istrinya, tetapi Nabi Muhammad itu meminta ampun kepada Allah untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Rabb, untuk kita sebagai umatnya. Tapi kita kadang sebagai umat Nabi Muhammad jarang berselawat, bahkan gengsi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh nggak aku mau berselawat kak ini untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad gitu? Boleh. Boleh ya. Atau mau request selawat apa gitu kan? Serah mas. Terserah mas ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah rinduku kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami rindu kepada Rasulmu ya Rabb. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa كثير وغالي
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allah banget ya, nyaman banget bahasa. Enak banget ya selawatnya. Iya, selawat enak ya. Allah, makanya jangan kayak gitu selawat kayak. Aku gak berani, aku gak berani grogi gitu ke cewek itu kan. Aku pergi aja kayak. Ya, jaga diri kalian baik-baik ya. Makasih Mas. Ya, kalian itu orang baik, insya Allah ya. Jaga diri baik-baik pokoknya. Jangan kecewain orang tuanya. Oke? Aku mau pergi. Assalamualaikum. Mengapa kau tak pernah